Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amel dan Kim Mercon. Alhamdulillah kemarin malam itu Mat Pacu udah ditobatkan sama Kim Mercon. Dan ilmu-ilmu hitamnya juga udah diambil semua sama Kim Mercon. Dan di sini juga ada Dokter Ahmad yang ikut ke Padepokan Kim Mercon. Dan kemarin malam itu udah diambil ya ilmu-ilmu hitamnya Mat Pacul. Mat Pacul itu kemarin pas diambil ilmu-ilmunya itu keluar tanduk, matanya merah, dan alhamdulillah beliau juga sudah mau ditobatkan, sudah insaf lah. Jadi gitu. Gimana Mercon? Ya, pada intinya pada kesempatan malam hari ini Pacul akan meminta maaf kepada para sahabat dimanapun kalian berada, kepada orang-orang dulu yang pernah ditindas, yang pernah dipalak, yang pernah disantet, yang pernah dihina, yang pernah diejek. Nanti mungkin Pacul yang akan berbicara langsung permintaan maafnya gitu, biar lebih afdol. Cuman saya rasa ini Pacul masih ada efek-efek lemesnya gitu loh. Jadi ketika penyakit non medisnya hilang itu pasti medisnya ada gitu. Cuman coba Pacul minum ini dulu nih. Saya mau makan gitu. Mau makan, lemes banget. Mau makan. Itu apa sih? Ini madu. Madu Coba diminum aja dulu nih ke gelas. Pegang gelasnya. Mau ditenggak langsung nggak apa-apa. Bantu mbak. Mau itu aja dituangin sini ya. Iya, langsung tuang. Jadi itu madu bagus untuk kesehatan itu. Ini ukurannya seberapa sih? Ya ada yang 350 mili, ada yang 200 mili. Itu udah saya rajah itu, udah saya asma itu Mat Pacul. Oh ini. Udah cukup segitu ya? Ya sedang, nanti mabuk juga banyak-banyak mah. Saya tutup. Orang kalau udah minum itu madu dari Kim Mercon itu Mat Pacul itu dia akan anti santet, nggak mempan disantet Mat Pacul. Garansi seumur hidup. Udah rontok semua ilmu kamu Ustaz, ini. seumur hidup saya belum pernah saya menikmati ini. Menikmati apa? Madu. Ini namanya madu Kim Mercon. Madu Kim Mercon saya ngambil dulu di Jambi. Bukan dulu, baru-baru kemarin di Lampung juga. Tapi ikhlas ya. Ikhlas saya mah. Minum. Ya diminum dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu Cul banyak yang mau madu saya gitu. Gampang mesennya Cul. Ustaz, manis rasanya. Iya madu. Yang pahit itu pucuk tai. Seger ya? Alhamdulillah. Mau nggak? Nanti bawa sengaja nih nanti buat kamu satu drigen ini. Alhamdulillah. Baik banget. Iya. Kalau ngambil kamu susah ini. Naik pohonnya besar, belum jatuh patah kaki. Mending yang udah tersedia. Iya. Gitu. Saya katakan seumur hidup saya belum pernah saya merasakan minuman yang kayak gini. Yang saya di botol itu yang ada tulisan bintang-bintang gitu. Iya, kemarin Mbak Inul Darastis, tak tahu artis. Iya, tahu. Mesen terus madu Kim Mercon, katanya setelah minum madu Kim Mercon tuh suara jadi enteng. Yang tadinya badan berat tuh enak gitu. Langsung seger. Saya masih Minum lagi aja yang minum. Silakan. Cuman kalau Mbak Inul, saya kasih harga yang mahal. Dia kan artis, banyak duitnya. Satu drigen ini 10 juta untuk Mbak Inul itu. Tapi buat Harga aslinya? saya gratis ya. Iya. Alhamdulillah. Nela Karisma tahu? Nela Karisma minum juga ini. Triswaka, Zidan. Ini yang diminum sama artisnya. Iya. Andika Kangen Band tuh pada mesin madu ke sini. Kalau kalangan artis itu 10 juta saya jual. Tapi untuk subscriber mah, untuk penonton setia Kim Mercon mah murah aja 350.000. Dapat tasbih Sebotol ini 350.000 50.000 buat ongkos gerbek dukun, Cul. Iya. Biar kuat. Biar Oh, kebal. seger. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Cara pesannya juga gampang, Cul. Cara pesannya Gimana tuh? Lewat apa itu? lewat WhatsApp, nomor saya 0812 1468 4098. Ini nomornya. Oh iya itu tuh keadangan tuh. Nomornya. Tinggal ngechat ke nomor WhatsApp, kirim nama pengirim, alamat lengkap, transfer awas, banyak penipuan nih. Rekening saya cuma satu atas nama Zaki Haikal Iman. Banknya Bank Mandiri. Selain bank itu palsu, itu penipu, itu harus dipatahin kakinya, Cul. Ya udah mungkin, kenapa, Cul? Jadi nggak sembarangan pesan gitu ya, nomornya nggak sembarangan nomor. Iya, yang jelas kan di Facebook banyak yang jual madu pakai nama-nama Kim Mercon, yang jual merah delima, liontin, pusaka, bahkan yang minjemin uang riba
kredit bank koperasi pakai atas nama saya, padahal saya emang nggak pernah itu. Jangan percayalah yang di Facebook mah gitu. Pokoknya nomor saya yang paling asli, apapun itu transaksinya itu nomor saya WhatsApp gitu Cul. Ya, jadi harus hati-hati kalau kesembaran ke Kim Mercon itu. Iya. Kalau ada yang nongol atas nama Kim Mercon itu belum tentu Kim Mercon gitu, jadi harus ada kuncinya gitu. Kuncinya itu nomor WhatsApp saya. Selain Dan nomor ini selain nomor itu palsu. palsu. Dan rekening itu atas nama Zaki Haikal Iman atau ibu saya Hajah Dedek Kutsiah gitu. Oh iya. Oke, mungkin gini Cul ya. Di enggak juga lu harus minta maaf sama penonton Cul. Oh gitu ya. Iya, karena kan ya secara tidak langsung takut ada ucapan tingkah laku yang bikin menyinggung perasaan, merugikan orang, itu kan lu harus minta maaf Cul. Gitu. Malam ini saya harus minta maaf. Iya, ngadepnya ke situ aja, ke kamera nih. Selalu mau ngomong apa dah pakai biar jelas. Pakai ini nanti orang dengar gitu. Iya. Oke, itu dengar suaranya kencang nanti. Nggak perlu pakai salam-salam ya. Pakai. Jelas mau pakai. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Mat Pacul. Malam ini saya alhamdulillah ada taufik dan hidayah atas berkat doa Ustadz Mercon dan juga Amel ya. Mbak Amel. Mbak Amel. Saya alhamdulillah bisa dibawa ke padepokannya Kim Mercon. Maka dari itu saya terutama mohon maaf lahir batin atas kerjaan saya yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Terutama saya mohon maaf kepada Kang Ujang Bustomi, mohon maaf dunia akhirat. Mat Pacul mohon dimaafkan. Juga yang ada di Jawa mana itu yang namanya GNS, saya mohon maaf. Saya Mat Pacul malam ini dengan hati ikhlas saya minta maaf. Dan kepada netizen atau penonton Iya. semua seluruh dunia yang telah tersakiti dengan lidah saya, juga para warga yang ada di sekitar yang telah saya ambil dengan tidak senang hati, saya mohon maaf, mohon ikhlasnya karena saya tidak bisa mengembalikan karena harta itu sudah tidak ada di tangan saya. Mungkin karena saya bagi-bagi sama anak buah saya dan uang itu saya pakai hura-hura yang nggak jelas. Maka dari itu mohon maaf saya lahir batin. Mohon maaf saya lahir batin. Udah guru saya nggak kuat bicara. Udah nggak kuat bicara saya. Buat bicara apa? Udah nggak ada lagi yang mau diomongin. Gitu aja. Udah ya. Ya, jadi bagi para sahabat sekali lagi ya mudah-mudahan penonton ini jangan ada rasa benci sama Mat Pacul. Mat Pacul udah tobat, jadi yang dibenci itu kelakuannya gitu. Ketika ada yang maling ayam, maling motor, itu jangan digebugin sahabat, jangan digebugin. Takutnya dia besok lusa insaf jadi ustadz, jadi kiai, banyak muridnya, kita mau ngomong apa gitu. Yang dibenci itu kelakuannya lah gitu. Jadi gimana Col? Lu rumahnya di mana? Coba tanyain Mbak Amel rumahnya di mana, dia punya Mbak anak Pacul ini berapa, rumahnya di mana? awal mula dia jadi penjahat tuh gimana, coba tanyain Mbak Amel. Awal mulanya kenapa gitu? Kok bisa sampai terjun ke dunia seperti itu? Ya, Dari jahat. dari awal mula karena saya masih bersikap berjiwa muda, saya sering nongkrong di perapatan atau saya ikut bergabung sama orang-orang seperti itu, teman saya yang ada di perapatan atau di tempat nongkrongan. Nah di situ teman-teman saya itu menganggap bahwa saya itu paling berani, jadi semua itu nurut ke saya, jadi saya diangkatlah jadi kepala gitu. Dalam kepala itu ya dia ikut perintah saya. Kalau kata saya ambil ya ambil gitu, kalau kata saya bongkar ya bongkar, kalau kata saya cegat ya cegat, seperti itu Mbak Mel. Nah di situ saya merasa enak, sedikit demi sedikit pemasukan itu semakin lama semakin besar ke saya. Gitu. Mungkin hasil anak buah saya itu ya disetorkan kepada saya, tapi saya bagikan lagi. Disitulah kami bareng-bareng, entah apa semuanya kami, maunya kami, segala apapun kami beli. Terkadang kami masuk bar gitu atau masuk kafe yang pokoknya yang gitu-gitu, dah saya jujur aja gitu. Jadi muasin hasil rampok itu ya seperti itu Pak. Jadi apapun yang didapat selalu nggak puas, makanya selalu berbuat seperti itu terus. Iya. Dari umur berapa itu? Mungkin dari umur 30 30. Sekarang umur berapa? Sekarang udah mencapai perkiraan 50 tahun.
lebih malah. Udah hampir 25 tahunan ya. Anak punya anak Saya punya anak, berapa? mungkin kalau dihitung saya lupa, karena anak saya waktu itu di mana saya suka sama perempuan, saya nikahi, dan anak saya tinggal. Bahkan kan dinikahi juga kali ya, banyak kali ya. Bisa juga ada gitu, tapi ya seperti itulah hidup saya. Tinggal-tinggal aja gitu ya. Dimana saya senang Nggak sama tanggung cewek jawab. itu, saya nikahin. Kalau saya digerebek ya mungkin sama spiritual, mungkin anak buah Pak Ustadz, entah siapa, saya kadang-kadang lupa ya. Itu saya tinggalkan, saya kabur itu, pindah tempat. Saya Nggak tanggung pindah jawab. tempat, gitu. Sepiteng juga kalau ada rahimnya mungkin itu anaknya udah berapa kali itu ya. Habis sama saya. Kambing sama kambing. Kambing, pokoknya apa yang ketemu aja. Mas. Kalau lagi mabok mah ya. Berarti istri nggak tahu ya berapa gitu Nggak pastinya. tahu saya, nggak tahu. Soalnya kalau saya sebutin takut salah, kalau nggak disebutin saya lupa ingat. Nggak kehitung berarti. Itu. Saya di mana tinggal saya punya istri. Bersama kayak itu ya, Abah Rojak, istrinya banyak. Sama kayak Abah Rojak. Itu mengenai Abah Rojak, dulu sempat jadi gembong juga ya sama Abah Rojak ya. Sempat, karena dia sama saya itu mungkin satu perguruan, cuman dia berguru di kakaknya, saya berguru di adiknya. Gitu. Sempat ketemu, sempat akrab saya dengan dia. Gitu. Cuman kami selalu berjauh. Gitu. Hanya sewaktu-waktu bertemu. Di situ pun juga saya dulu punya permasalahan sama dia. Karena saya punya ilmu dari guru saya itu hanya kelicikan, kelincahan bicara. Kalau dia itu bisa cewek secantik apapun mau kepada dia. Rojak itu ya. Rojak itu. Ilmu peletnya dalam. Dan Abah Rojak juga sampai saat ini saya belum mampu mengalahkan ya, mungkin besok lusa nanti akan saya datangi lagi gitu. Dan Nita pun insya Allah aman sama saya, dia lagi masih di goa. Amin amin. Pembersihan hal-hal yang negatif lah gitu. Terus lu mau sampai kapan Cul, mau balik lagi ke Gembong dulu? Ya saya setelah diurus sama guru Mercon juga sama Mbak Amel, mungkin saya kepengen ikut padepokannya guru Mercon. Gitu. Mau di sini. Ya. Itu kan kalau guru senang hati untuk menerima saya ini apa adanya, seperti inilah hidup saya. Saya mohon hidup saya itu dijalurkan ke jalan yang diridhoi Allah. Itu misalkan ada istri-istri kamu nonton, lu kenal sama kamu, itu suami saya, lu mau ngomong apa sekarang sama istri salam. lu itu? Halo Beb, Mama, Siti, Romlah, Markona, mohon maaf. Jubeda, Oh Jubeda, Abang, Saritem, Yang nggak bisa saya sebut Muna, satu-satu. Maisaro, Aro, Rodia. itu ya si Rodia, lu tahu. Si Rodia itu dulu kan jadi Mbak Amel dulu tuh, saya setahun nih jadi musuh saya nih, nggak kalah dia. Saya mohon maaf ya. Yang nggak disebut. Umen si lupa Umen, disebut. Umen, Urmah, Teh Aruya, Aruya, ya. Sakila, Samin, maafin Pacul Samin. Pokoknya yang nggak kesebut. Yang ingat lagi terakhir siapa nama-nama perempuan itu, istri-istri kamu itu coba, ada nggak di penonton nih, nonton nggak? Si Santi. Santi, oh Sakila. Sakila. Sakila, mohon maaf abang nggak bisa pulang lagi. Mau berguru di sini. Guru mau cari ilmu yang putih. Yang diridhoi Allah. Doain abang ya. Sama mau ikut sama Ustadz Mercon. Ini kalau mengenai sama dokter Ahmad ini gimana? Nah, Dokter Ahmad kan kebetulan kemarin bertemu sama Dokter Ahmad kan waktu transaksi ya sama Ahmad Pacul nih. Kesan-kesannya itu apa? Awalnya mengira dia ini gimana tuh Dokter Ahmad itu? Pakai ini biar terang nih suaranya. Awalnya sih pas pertama ketemu sama Ahmad Pacul ini, dia baik orangnya. Ya entah itu saya kehipnotis atau tidak ya, saya belum tahu. Baik, dia tuh ya bener ngejanjiin sesuai apa yang dia kasih gitu, bener. Ternyata setelah kejadian semalam dan saya baru sadar ternyata saya selama ini ditipu gitu. Dan baru melihatlah bahwa Iya. ilmu, baru ngalamin lah kejadian. Ternyata ada juga ya kan, kalau situ kan mungkin lebih ke formal ya. Ya, Sekolah, kuliah mungkin ya. karena awalnya saya tidak mengira Sains. tuh, ya mengira hal seperti itu, dan ternyata wah beda. Maksudnya ternyata tuh setelah saya tahu, wah ternyata saya selama ini Orang yang salah. iya orang yang salah. Dan baru menemukan juga keilmuan-keilmuan yang bisa mentali jarak jauh juga gitu ya. Nah itu dia. Tadinya nggak percaya ya Pak. Awalnya saya Soal ilmu-ilmu. ya awalnya saya nggak percaya, cuman ya
setelah berpikirnya saya rasional lah. ya setelah saya dibukakan mata ininya, dan ya alhamdulillah saya percaya. Saya percaya sama Ki Mercon dan Amel, Dan tertarik juga gitu mungkin. dan saya tertarik Untuk apa itu? untuk berguru. berguru di sini. Gitu. Udah berapa tahun jadi dokter? Saya jadi dokter udah hampir mau 5 tahun. Dokter hewan itu ya? Dokter apa itu? Rahasia. Oh, rahasia. Iya. Itu Pacul kenapa itu megangin perut? Lapar Udah kali. sakit lagi kali ini Ustaz. Tapi tadi setelah minum ini enak gitu. Lapar Segar kali. gitu. Lapar Ki. kali ya? Agak mendingan Lapar ya. kali. Tadi nanya. Itu ada Ada apa? pedagang nasi. Pedagang nasi. Emang punya duit? Ya saya jujur aja kalau duit sih udah habis. Saya dulu sih memang duit saya Mungkin udah nggak ada yang kayak gitu. bisa kali lah di dompet, apa di kantong. Dompetnya sih masih ada. Apa ada duitnya, coba ada duitnya enggak ya? Ada sih. Ada. Ustaz, ini bukan duit ya? Lapak jimat. Itu disimpan buang itu. TM. KTP Oh ini ada. Ada. Berapa itu? Coba liatin ke kameramen. 1.000. Ada lagi, bukain lagi dompetnya coba. 1.000. Coba di dompet. 100.000 Bukain ini. dompetnya. 1.000 Wah, itu. Enggak ada. Bukain itu ke penonton coba lihat. Ada duit. ATM udah diblokir sama pemerintah ya. Oh, ini masih ada Ki. Apa itu? Jimat itu. Jimat. Oh, dari itu. Jimat dari guru. Buang aja ya. Iya. Buang aja itu udah. Jadi gurunya Udah dulu. nggak manfaat. Iya, nanti diganti dengan kodam yang baru itu, lebih mau baik kodamnya lagi. kodam hangit semua itu. Hmm. Udah tahan dulu laparnya, itu para santri lagi masak, lagi ngeliwat. Gitu, lagi ngeliwat, lagi masak. Nanti makan bareng-bareng. Tadi udah makan belum? Belum katanya tuh. Nanti tahan dulu ya. Tapi udah masak ya? Udah masak. Biasanya jam segini, dulu ngapain jam segini nih? Jam berapa ini? Ya, Jam 8, jam 7. Masuk bar atau ya gini nih. Mabok. Minum, udah pernah minum apa aja? Minuman mereknya apa aja? Whisky. Whisky. Berapa harga whisky? 87.000. Bukan Itu whisky. yang segede gini. Whisky palsu kali ya. Whisky palsu itu. Itu yang palsu, yang itu yang penting gua Whisky aja. terus. Yang penting enak aja. Whisky itu hampir 800-700an. Kalau di klub malam itu bisa kena 2 juta, juta setengah. Terus Iya. beli apa lagi, minum apa lagi? Kayak Raja Wali itu mention pokoknya saya tuh John, kalau udah masuk ke situ kan kadang-kadang barang anak buah saya duduk di bangku, taunya saya minum, ada yang Udah gelas ada gede, aja. ada yang kecil gitu. Paling anak buah saya mintanya duit sama saya sekian, gua kasih. Sekali masuk tempat diskotik habis berapa? Kadang-kadang ya kalau saya hasil ngerampok ada 20 juta 30 juta itu malam itu juga habis. Habis ya. Habis. Sekali Itulah, malam. apa Pakai yang- LC perempuan nggak? Ya udah pastilah. Berapa LC 1 jam? Ada yang 500 juta. Ada. Cuman saya kadang-kadang nggak berani, saya minta yang LC 20.000. murah-murah, sejam itu 100. Ya itu dia mintanya kan mahal, saya ada 20 ya Itu udah lalu lah. kamu bungkus kali. Bungkus ya. Pernah sih saya bilang nih 20.000 aja dulu gitu kan, kalau rasa enak nanti saya nambah 20.000 lagi gitu. Sama PSE. Iya. Gitu. Itu bercanda kan. Enggak, saya juga, kok saya tahu, bukan saya tahu ya, ada banyak lah tamu yang curhat. Tapi enak kan, saya terhibur kan kalau udah itu. Aduh sorry bahasa saya ini masih ingat zaman dulu aja. Sorry Ustaz, sorry Ustaz. Kalau saya sih nggak mesti dipanggil Ustadz juga, nggak apa-apa, kalau nyaman manggil Con ya Con aja gitu loh. Gue ingat kalau kumpul sama temen tuh manggil tuh udah nggak mandang Umur. dia umur berapa gua panggil, taunya nama dia seperti itu ya udah saya panggil nama itu. Jadi pada intinya nanti kita bahas Abah Rojak ya. Ya. Abah Rojak, strategi mengalahkan Abah Rojak, nanti saya sendiri apa bantuan kalian apa enggak, nanti yang jelas kita kan ini dokter ya. Dokter Ahmad ya. Ya. Dokter Ahmad. Dokter Ahmad kan sering pulang dinas malam, sering apa namanya, bepergian jauh, kemudian kan ya harusnya kita punya pegangan lah, punya pegangan minimal buat jaga-jaga gitu. Nanti saya melihat Dokter Ahmad ini butuh terhadap hal itu. Nanti saya isi, badannya saya isi, nanti insya Allah lah mudah-mudahan kalau ada begal, kalau ada rampok itu nanti sepertinya melihat macan aja, jadi takut sama Dokter Ahmad nih.
apalagi dokter Ahmad kan kalau pulang dinas bawa duit, bawa apa, dan insya Allah saya juga akan turunkan ilmu supaya dokter Ahmad ini Selalu dijaga. tidak mudah ditipu sama orang, dibohongin sama rekan bisnis apa dan yang lainnya gitu. Nanti akan saya turunkan keilmuan saya. Sifatnya ini baru tahap awal ya, baru hanya bisa menjaga doang, belum bisa untuk melawan gitu. Pokoknya kalau ada begal, ada perampok, itu semua bisa kita hindari. Tapi wallahu alam kalau ada yang pahanya segini, yang ininya begini pinggir jalan, kegoda apa enggak itu kan kadang-kadang iman kuat, imin nggak kuat gitu. Emang si Imin kadang-kadang ngaco. Imin suka si Imron ngaco gitu loh. Jadi Ustadz Ahmad, kita akan proses transfer keilmuan dulu untuk perisai jaga badan. Boleh ngadep ke sana? Boleh. Dokter Ahmad ini ya. Ini saya nggak apa-apa di sini. Nggak apa-apa di situ. Coba tarik napas pelan-pelan. Tahan. Khususon min jasadi Dokter Ahmad bi barokati hazil asma'i wa bi amrillah itu. Lepasin pelan-pelan. Tarik lagi pelan-pelan. Bismillah. Wa golok, wa kampak, wa bulldozer, wa pistol, wa samurai, wa gobed, wa pacul, wa cerulit, wa arit. Lepasin pelan-pelan. Nanti insya Allah akan tahan terhadap benda-benda tersebut. Baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca sholawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Relax, tenang. Aina mata kunu ya jamil khodam min arba'in jihatin jakarin wa unsa ba'idin au qaribin ila hazil jasad bi barakati hazil asma'i wa bi aunillahi ta'ala wa qudrati. Aina mata kunu ya jamil khodam kimarcan min arba'in jihatin jakarin wa unsa ba'idin au qaribin ila hazil jasad. Dokter Ahmad bi barakati hazil asma'i wa bi aunillahi. Wa golok, wa samurai, wa gobed, wa pacul, wa arit, wa pedang, wa pistol, wa cerulit, wa bom, wa rudal Ukraina, wa rudal Rusia, wa perep, wa dongdot, wa jablay. Gimana Ustaz Ahmad? Lupa warangdanya tadi, lupa ini. Biarinlah rangda mah. Harus laki-laki harus kawin banyak. Jadi Ustaz Ahmad, dari tarikan napas tadi saya bisa mengecek kamu ini darahnya itu darah biru. Kalau belajar ilmu hikmah tuh Masih punya keturunan ya? punya keturunan dari Sunan Kalideres Kali jaga orang. sama Sunan Kalijodo. Kali juga. Kamu kalau belajar itu tuh ilmu hikmah, kamu itu cepat nyerapnya. Insya Allah. Ya nanti kalau ada waktu ya sering-sering lah silaturahmi ke sini. Toh Jakarta dekat. Dari Jakarta kalau mau ke tempat saya ke sini, dari stasiun Tanah Abang naik kereta ke stasiun Maja. Dari stasiun Maja nanti ada Alfamaret. Di belakang Alfamaret itu ada rumah tingkat gedong. Nah itu rumah kepala desa. Tempat saya itu belakangnya lagi sini, naik ojek. Tempat Kimercon gitu ya. Boleh nggak jauh dari situ ya? Nggak jauh dari stasiun Maja itu paling 2 menit 5 menit lah. Tapi nanti ditanyain KTP nggak sih? Apa Ya. harus bawa identitas? Bawa aja identitas Bawa mah, identitas. jaga-jaga lah, takut dipersulit gitu kan, takut dipersulit sama pengacara saya kan pakai pengacara sekarang 40. Sama Ustaz lurah. yang berlantai tadi itu bukan rumah di Mercon. Bukan, itu rumah Pak Lurah. Rumah saya mah ya belah sininya gitu. Naik ojek lagi. Ojek lagi gitu, belakangnya sinilah gitu. Dan untuk Mbak Amel, Ya. gimana nih rencana ke depan Mbak Amel? Kesibukannya apa nanti ke depan ini? Mbak Amel punya channel ya? Punya. Apa nama channelnya? Nama Saya mohon maaf belum bisa mantau. Ini Mbak Amel ini teman seperguruan saya Mat Pacul. Dulu itu waktu dia umur berapa ya, masih ingusan lah. Ya maaf yang ngomong ya Mbak Amel ya. Adik kelas gitu loh. Jadi dia sering berak di celana gitu. Kalau mandi dia basah. Kalau mandi ya pasti basah gitu. Oh, Mbak Amel punya channel. Punya. Channelnya apa katanya? Apa nama channelnya? Channelnya namanya Amel Spiritual Official. Kalau gitu Amel nanti Spiritual Pacul Official. minta HP mau nonton channel Mbak Amel. Iya nanti dikasih HP mas saya insya Allah ya. HP saya juga kekurangan HP ini. Ya nantilah kita
Cari duit yang halal yang penting mah. Amin. Lebih baik nontonin spiritual Ujang Bustami Intinya mah guys. apa yang kita dapetin dari hal-hal yang nggak halal itu pasti bakal hilangnya sekejap mata gitu. Kok tahu? Jadi Emang lebih pernah baik, itu? jadi lebih baik carinya yang halal-halal aja gitu. Yang halal tuh Pak dengerin Pacul, tuh ya. Mbak Amel aja tahu. Pak Bapak ya. Pak Pacul. Pak Pacul. Dulu Mbak Amel ini rajin orangnya. Iya, iya. Saya tahun berapa itu ya dulu di Jawa sono. Channel Amel Official ya. Amel Spiritual Amel Official. Spiritual Official. Saya jarang nonton, nanti saya cek lah Amel Spiritual Official. Oh gitu ya Cuma ya. satu. Teman Pacul di sini boleh nonton nggak? Boleh nonton nanti di HP. Pokoknya mah cari aja Amel Spiritual Official gitu. Saya cari Bang. Ada paketnya nggak? Ngutang tuh. Kalau nggak ada, ini ada wifi sini ya. Iya, wifi gratis tis. Rencana kedepannya mau gimana Mbak Amel Rencana ini? kedepannya Masih sibuk apa ini sekarang? ya kalau ada callingan gitu ya telepon buat ngebantu Bantu datang. apa tuh masuk apa masak apa Ngebantu nyuci baju? obatin. Oh ngobatin ya ya. Ngobatin. Kadang-kadang dari chat, chat konsultasi. Gitu. Ya, By chat kadang. ya intinya mudah-mudahan aja perjalanan Mbak Amel diridhoi sama Allah, Amin. dilancarkan apapun itu ya. Jadi kan berhubung ini sudah malam, Iya betul. jadi mungkin kalian istirahat aja dulu di sini. Nanti saya mau ngedatengin Abah Rojak sekalian nganterin Mbak Nita. Mungkin saya sendirian aja karena di sana itu situasinya bahaya. Banyak pendekar-pendekar dukun santet Gantarawang Awi Jawara Barerewok itu sudah menghasut para warga. Semalam saya terawang, saya istihoro. Makanya bahaya. Pada istirahat dulu aja di sini. Mungkin nanti saya langsung berangkat ke sana. Saya akan tobatkan itu Abah Rojak dan para dukun-dukun di sana ramai itu satu kampung itu kayaknya. Gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan terakhir dari Mad Pacul? Ya, pesan terakhir mungkin tambahannya nggak banyak sih. Cuman ya buat istri saya semoga menerima saya gitu aja. Saya Ada yang mau pulang menerima. gitu. Oh, ada yang mau menerima. Istri ya? tua lah ya. Pasti pulangnya segitu. Istri tua umurnya berapa? Ada kali 70 tahun. 70 tahun pakai behel nggak? Iya, udah dipagar giginya. Sekarang kalau ada yang agak mudaan gitu, Oh gitu. Ada tenang aja. Ada lagi mau disampaikan kepada penonton? udah cukup. Yang terakhir Gini, saya mohon maaf. ntar dulu penonton gitu. Ya, nonton. Jangan sekali-kali kita minum minuman keras. Jangan sekali-kali kita minuman keras. Jangan sekali-kali kita main judi. Jangan sekali-kali kita main judi. Jangan sekali-kali kita main janda. Jangan sekali-kali kita main janda 2 kali aja. 2 kali aja, 3 kali nggak apa-apa, 4 kali kalau janda mah. Sesat. Karena semua itu Karena semua itu bisa musingin kita. bisa musingin. Malah yang bunyinya. Karena judi dan minuman Karena judi dan minuman bisa menarik kejahatan yang lainnya. bisa menarik kejahatan dan lainnya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Wah, Mbak Amel mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para penonton di rumah, di luar negeri juga nonton Mbak Amel ini banyak yang nanyain ini. Buat semuanya, buat para subscriber dan buat yang nonton channel Kimercon dan channel saya, jangan lupa dukung terus biar channel saya juga berkembang. Jangan lupa doain juga semoga apa yang kita jalanin, apa yang saya jalanin sama Kimercon ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberkahi langkah kakinya dan selalu dilancarkan lah segala urusannya. Dan dilahirkan barangnya. Ada lagi Mbak Amel? Udah cuma itu aja. Itu aja. Dokter, pesan-pesan dokter ini biasanya pakai bahasa Inggris ini dokter mah ini. Pesan-pesan apa nih? Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton. Pakai bahasa Inggris kayaknya ini dokter ini. Enggak, saya bahasa Indonesia Oh, aja. bahasa Indonesia aja. Kalau untuk pesan-pesan sih saya nggak banyak. Cuman dari sini kita belajar ngambil hikmahnya aja, bahwa sesuatu yang apa ya didapat secara tidak halal itu emang cepat habis bawaannya. Ibarat kata kita maling apa, emang cepat dapat duitnya, cuman cepat juga habisnya. Beda dengan halnya kita mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang halal. Mau uang itu sedikit tapi bisa awet sampai berbulan-bulan, tergantung kitanya juga sebenarnya. Yang penting jangan dibelanjain. Yang penting jangan dibelanjain. Simpen aja di Shopee Pay atau Dana. Itu pakai Betul itu. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Dan saya juga berterima kasih udah bisa ya sampai di titik sini ya, sampai bisa ketemu sama Kimercon juga dan sama Mbak Amel. Saya juga berterima kasih banyak karena sampai detik ini ya mungkin ini udah jalannya saya di sini, harus di sini. Semoga kedepannya ya saya juga bisa lebih baik lagi dan langkah-langkah Kimercon dan Mbak Amel juga
kedepannya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah Akbar. Udah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Doa wabarakatuh. MC bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dokter Ahmad ini kan dokter ya. Nanti puasa Nur buat. Jadi selain medis kita bantu juga dengan keilmuan hikmah pengobatan nanti. Tapalauk dan sebagainya banyak lah Itu hiji dokter tahu tapalauk. Mungkin Jangan ini ya, lulusan keturunannya. pesantren juga ya? Ini yang masuk keturunannya. Pernah pesantren juga kayaknya. Pernah pesantren juga ya. Dulu ya saya sempat Bener kan ya? Pernah pesantren? Pernah sempat dulu. Di mana pesantrennya? Saya dulu pernah pesantren Di Bandung. Banten. Di Bandung juga. Di Bandung, di Banten, Sebentar, saya di Banten yang paling lama. di Jonggol Di Jonggol saya belum pernah. belum pernah. Ya? Enggak mah Bogor ya, Ki? Jonggol Bogor. Jadi intinya para sahabat, ketika kita kena penyakit itu harus bersinergi dulu dengan dinas kesehatan terdekat ya, datang ke klinik, datang ke puskesmas. Terus kalau udah nggak sembuh baru kita bersinergi dengan praktisi spiritual. Cuman spiritual juga kita harus bisa milih-milih. Jangan asal spiritual, jangan asal sakti aja di YouTube, jangan asal denger aja. Kadang-kadang ada spiritual tapi ya begitu sahabat ya, cuman trik doang, penipuan, pengobatannya dan lain sebagainya. Lebih baik bismillahirrohmanirrohim. Wah, sembuh lu. Tapi nggak sembuh daripada ditipu-tipu keluar magicom, keluar kontainer dari dalam perut, kan itu kan udah ngelawak gitu sahabat ya. Udah ada yang mau tambahin lagi? Cukup Mbak Mel mungkin yang mau ngomongin lagi? Cukup. Kayaknya masih ada yang mau diomongin ini. Apa yang ada yang mau dikeluarin ini? Cukup. Mat Pacul cukup? Oke sahabat, mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini itu aja. Berhubung yang bukanya Mbak Amel ya, yang nutup Mbak Amel itu mah. Silahkan Mbak Amel ditutup. Sebelum dan sesudahnya langsung aja ya. Mm-mm. Untuk para subscriber dan para penonton Kimercon dan saya, Mbak Amel, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dan sesudahnya, jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengenakan di hati kalian, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.